Saudara, kasus pembunuhan Vina dan Eki berawal dari sekelompok geng motor yang berkumpul di warung. Seorang warga yang mengaku melihat kejadian awal kasus Vina mengungkap jika ada 8 pelaku yang berkumpul dan 4 motor yang mengejar motor Vina dan Eki. Namun tak melihat siapa saja yang terlibat penganiayaan. Jurnalis Kompas TV Taufik Riyadi memeriksa jarak dari warung Ibu Nining tempat pelaku berkumpul menuju ke Jalan Raya Perjuangan tempat Eki dan Vina dikejar oleh pelaku geng motor. Hadir di sidang Waktu sebelumnya belum pernah dipanggil sidang. belum pernah hadir. Warung Nining ini sudah ditinggalkan. Ini sejak penangkapan para pelaku pada tahun 2016 yang lalu ataupun sekitar 8 tahun yang lalu. Dan berdasarkan keterangan dari BAP maupun dari fakta persidangan mengatakan bahwa sebelumnya memang para pelaku ini berkumpul terlebih dahulu di warung Nining sebelum akhirnya melihat Vina dan juga Eki di jalanan dan kemudian melemparinya dengan batu dan sampai akhirnya dilakukan proses pengeroyokan. Kasus pembunuhan Vina dan Eki berawal dari sekelompok geng motor yang berkumpul di warung ini. Seorang warga yang mengaku melihat kejadian awal kasus Vina mengungkap jika ada 8 pelaku yang berkumpul dan 4 motor yang mengejar motor Vina dan Eki. Namun ia tak melihat secara jelas siapa saja pelaku yang menganiaya Vina dan Eki. Yang berpakai seragam yang bertulisan ekstisi itu lewat, terus langsung dilempari batu. Tuh di situ dilempari batu, terus dikejar-kejar tuh. Berhubung saya juga takut di situ, akhirnya saya udah langsung pulang aja gitu. Posisinya waktu itu Bang Aib di rumah atau di apa? Di warung. Di warung. Iya, lagi di warung. Itu berapa orang yang terlibat waktu melemparnya terus korban itu berapa orang ya? Kalau bicara kita melempar, saya kurang tahu ya. Masalahnya di situ juga anak-anak ya ada sekitaran 8 orangan lah di situ banyak. Cuman yang memepet itu ada 4 motor. Kami mencoba mengonfirmasi soal sosok AF ke kuasa hukum salah satu pelaku, Tatal. Kepada Kompas TV, kuasa hukum mengaku tak pernah mengenal AF yang disebut sebagai saksi kunci. Pasalnya, sosok AF dan Dede tak pernah dihadirkan dalam persidangan, padahal kesaksian keduanya menjadi dasar barang bukti polisi menangkap 8 pelaku. Setelah salah satu orang tua korban pada jam 14 menerima informasi dari Dede dan AF setelah memperlihatkan foto apakah di sini ada keributan, Dede dan AF yang tidak pernah dihadirkan dalam persidangan menyatakan ada, kenal nggak sama orang-orang yang mengejar motor ini, kenal. Nah, Dede dan AF itu yang merekonstruksikan seluruh anak-anak yang ngumpul di situ. Jurnalis Kompas TV memeriksa jarak dari warung Ibu Nining tempat pelaku berkumpul menuju ke Jalan Raya Perjuangan tempat Eki dan Vina dikejar oleh pelaku geng motor. Dapat saya gambarkan ini jarak dari warung Nining menuju Jalan Raya ini jaraknya kurang lebih sekitar 100 meter. Dan jika kita lihat memang jarak pandangnya memang agak kesulitan ataupun agak sulit jika kita melihat secara langsung dari warung Nining menuju ke Jalan Raya. Seorang warga yang mengaku saksi menceritakan bagaimana ia akhirnya menceritakan kronologi peristiwa ini kepada ayah Eki yang juga seorang polisi. Dari laporan saksi inilah, polisi menangkap 8 pelaku pembunuh Vina karena sering kumpul di warung dan bengkel tempat dia bekerja. Kebetulan kan waktu itu ada Bapak almarhum Eki menanyakan pada saya gitu. Dia menanyakan apakah kamu tahu semalam ada kejadian ribut-ribut di sini. Saya spontan aja saya langsung bilang, iya saya tahu Pak. Iya saya tahu. Terus kamu tahu pelaku-pelakunya? Ya saya tahu Pak. Biasa nongkrong di mana? Itu Pak di depan. Saya begitu. Saya cerita sama Bapak almarhum itu. Jurnalis Kompas TV mencoba menelusuri bengkel tempat saksi diduga melihat kronologi pembunuhan Vina hingga penangkapan pelaku. Lokasi bengkel berada di depan warung Nining dan di pinggir Jalan Raya Perjuangan yang disebut sebagai lokasi tempat geng motor mengejar Eki dan Vina. Saudara, saat ini saya sudah berada di depan Jalan Nagang Bakti
Dan sebelah samping saya ini, atau sebelah kiri saya ini merupakan bengkel mobil yang dulunya merupakan tempat cuci mobil, di mana tempat saksi kunci bernama Aep ini bekerja. Dan saksi kunci bernama Aep ini mengatakan bahwa ia melihat secara langsung bagaimana proses pengeroyokan dari para geng motor ataupun pelaku ini kepada Vina dan juga kekasihnya. Dan dapat saya gambarkan, saudara, memang jarak dari warung Nining kepada bengkel ataupun tempat cuci mobil ini ke tempat pengeroyokan ini jaraknya memang sangat berdekatan. Dan memang kasus kematian dari Vina ini masih menjadi misteri, dan saat ini polisi masih terus memburu 2 orang yang masih masuk dalam daftar pencarian orang. Taufik Riyadi, Jenifan Prapta, Kompas TV, Cirebon, Jawa Barat. Kemunculan sosok warga yang mengaku melihat kronologi awal penganiayaan dan pembunuhan kasus Vina menjadi pertanyaan sejumlah kuasa hukum narapidana lain karena sosoknya belum pernah dihadirkan di persidangan maksud kami. Lantas apakah peran saksi ini bisa menguatkan peran dan juga dari Peggy dan juga 2 buron yang diduga sebagai otak pembunuhan Vina? Kita bahas sore hari ini, saudara, bersama kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala, kemudian ada juga mantan Kabar Reskrim Komjen Ito Sumardi, anggota Kompolnas Yusuf Warsim, dan juga kuasa hukum dari keluarga Vina Raden Resa Primadea. Selamat sore Bapak-bapak, sehat selalu. Sore Pak. Sore. Ya, saya ingin ke Bung. Selamat sore Bapak. Saya ingin ke Bung Resa dulu. Bung Resa, hari ini kuasa hukum kan datang ke rumah Vina, keluarga Vina. Apa yang dicari di sana? Ada fakta yang didapatkan, fakta baru misalnya? Jadi memang kita hari ini ke kediaman almarhum Vina itu bersilaturahmi dengan keluarga besar, berziarah ke makam ke makam Vina almarhum, dan bersilaturahmi kepada Sultan Kacerbonan sih. Agendanya hanya itu sih Mbak, lebih ke silaturahmi. Oke, artinya tidak ada proses pencarian fakta baru dan sebagainya gitu ya Pak ya? Iya, belum ada. Kita masih tetap menanti berita yang terbaru dari pihak polisian. Pak Reza, Bung Reza, ini kan ada satu saksi yang bicara. Ini sebenarnya saksi dulu dia juga bicara ya, disebut saksi kunci AF ini. Keluarga bagaimana melihat kehadiran saksi ini? Ya, bagi kita tetap menyerahkan seluruhnya kepada pihak kepolisian, karena memang saksi ataupun itu kok bukan dari ranah kita ya. Kita tetap mendukung langkah-langkah apa yang akan dilakukan dari pihak kepolisian untuk bisa menemukan dari kedua terduga DPO yang masih dicari sampai saat ini. Oke, sudah sempat berkomunikasi dengan pihak kepolisian soal pemeriksaan terhadap Peggy? Belum. Rencana kita akan segera melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian di Polda Jabar, dan kita akan menunggu rilis dari kepolisian. Baik, saya ingin ke Pak Ito dulu. Pak Ito, Anda pernah menjadi Kabar Reskrim. Ini kalau kita lihat kasus ini ada sosok saksi yang kemudian muncul lagi mengaku melihat semua kejadian, yang mengaku sebagai saksi kuncinya begitu, bagaimana penganiayaan terhadap Vina itu berjalan. Ini kan kesaksian yang sudah pernah disampaikan dulu, dan kemudian sempat dari pihak kuasa hukum para pelaku itu menyebut bahwa tidak pernah dimunculkan dalam persidangan. Anda melihat kesaksiannya ini masih perlu untuk didalami lagi oleh polisi sekarang? Kira gini Mbak, saksi 2 orang saksi ini, saudara Aib dan saudara Peggy, ini kan yang mengungkap kejadian yang sebenarnya. Itu dia memberitahukan kepada orang tua almarhum Eki, hingga kemudian bisa diamankan 8 orang. Ini dari 2 orang ini. Nah, kalau dari 2 orang ini kemudian dibuktikan di pengadilan, itu adalah merupakan kewenangan hakim. Jadi kalau hakim menganggap mungkin untuk keselamatan atau keamanan tidak perlu dihadirkan, maka sudah cukup dengan keterangan yang disampaikan di BAP. Jadi yang disampaikan oleh saudara Aib dan saudara Dede ini adalah merupakan kesaksian kunci sehingga bisa mengungkap kasus ini. Karena tanpa kesaksian mereka berdua, tentunya kasus ini tidak akan mungkin bisa terungkap. Nah, kemudian ini sudah diuji dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak penyidik. Tidak bisa kemudian disangkakan
pasal 340 dan 338 dan pasal 81. Ini tentunya ini adalah merupakan saksi yang saat ini dikatakan tidak dimunculkan, sekarang berbicara saya kira statusnya sama saja dengan pada saat dia waktu itu memberikan kesaksian. Nah, sekarang dengan ditangkapnya Peggy, tinggal bagaimana penyidik Polda itu melakukan berita acara konfrontasi ya, dan meminta keterangan-keterangan daripada para Oke. Pak Ito, artinya ketika Peggy sudah ditangkap, maka saksi ini perlu diperiksa lagi untuk dikonfrontasi keterangannya. Kalau menurut saya kan saksi ini yang mengantar kepada 8 orang pelaku. Kemudian 8 orang pelaku ini mengatakan selain mereka ada lagi 3 orang yang kemudian ditetapkan sebagai DPO ya, yang selama ini yang menjadi pemberitaan ya. Sehingga mungkin saksi ini juga bisa saja dimintakan keterangan lagi apakah memang dia mengenal Peggy atau tidak. Tapi Peggy dan 2 orang DPO lagi itu adalah penetapan DPO-nya berdasarkan keterangan dari 8 orang ini. Jadi menurut saya bisa-bisa saja dia dimintakan keterangan karena ini kan ada berita acara baru ya, saudara Peggy, yang terpisah dengan berita acara yang sudah di sidang pengadilan. Oke, gini, kasus ini penangkapan Peggy itu kan menuai banyak reaksi dari publik, dari masyarakat. Kemudian munculnya juga AF lagi setelah 8 tahun ini juga memunculkan banyak reaksi dari publik juga. Menurut Anda bagaimana polisi kemudian harusnya mengambil langkah di sini dalam situasi ini untuk menguatkan gitu bahwa apa yang disampaikan ini memang benar dan publik bisa meyakini begitu apa yang dilakukan oleh polisi? Kita melihat kasus ini secara utuh ya Mbak ya, bahwa polisi ini kan hanya menyidik, kemudian diserahkan ke penuntut umum, disidang, kemudian hasilnya adalah keputusan pengadilan dari tingkat kemudian sampai Mahkamah Agung. Nah, kalau dikatakan mengapa Peggy baru tertangkap 8 tahun, menurut saya ini wajar ya. Kenapa? Ya, pengalaman saya sebagai anggota reserse itu pada tahun 2016 pernah diupayakan atau dicari Peggy secara besar-besaran. Tapi kan kalau orang lari ini kan tentunya tidak mudah. Mungkin dia bersembunyi kemana. Nah, setelah itu penyidik dihadapkan lagi kepada kasus-kasus lain yang harus ditangani oleh dia. Nah, karena satu orang penyidik itu pasti paling tidak satu hari bisa lebih dari satu kasus yang harus ditangani. Ya, di sini ada timbul kesan bahwa seolah-olah masalah ini adalah diabaikan. Tapi menurut saya memang kesulitannya adalah sumber daya manusia yang dimiliki oleh Polri ini tidak sebanding dengan jumlah kejahatan yang sedang ditangani ya. Dan kalau sekarang tiba-tiba bisa ditangkap karena sudah viral, tentunya ini akan menjadi kasus atensi, di mana Polda Jabar akhirnya juga ikut turun yang bisa mendapatkan DPO si Peggy dan yang 2 yang masih dicari lagi. Oke. Tanya Mbak. Baik, Pak Ito, saya ingin bergeser dulu ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, Kompolnas sendiri bagaimana mengawal proses yang berjalan sekarang ini? Ya, saya sendiri itu sudah sudah karena informasi awal dari kuasa hukum terpidana menjelaskan kasus lokasi-lokasinya sudah kita cek ya. Minggu depan insya Allah kami sudah di Polda mendengarkan klarifikasi secara lengkap lah dari proses dilaporkan kecelakaan, terus dilakukan penyidikan di Polresta Cirebon sampai ada pelimpahan ke Polda, termasuk ya informasi sementara yang kita peroleh pada tahun 2016 itu ada upaya melakukan pencarian dan tidak masuk akal kalau tidak dikatakan tidak mencari karena orang tua korban sendiri kan anggota polisi secara pribadi aktif memberikan informasi petunjuk terkait dengan 3 pelaku lainnya pada waktu itu. Hanya ada perubahan identitas yang diberikan para terpidana itu malah sempat mencabut BAP. Ini tentu kami lihat sebagai hambatan di dalam proses pencarian. Nah, walaupun demikian prosesnya akan kita lihat minggu depan secara lengkap agar kita bisa memberikan
masukan-masukan apabila diperlukan terkait dengan catatan-catatan dan kelemahan-kelemahan yang selama ini ada. Oke, Pak Yusuf, ini kan Peggy sedang diperiksa sekarang oleh pihak kepolisian ya. Apakah Kompolnas juga sudah mendapatkan informasi soal itu, bagaimana prosesnya berjalan itu? Ya, kami masih belum mendapatkan informasi resmi, kan sifatnya masih sementara, perlu konfirmasi secara langsung. Ya, yang pasti kita harus menghormati kewenangan penyidik. Nah, ada Peggy yang sudah tertangkap. Peggy ini sekarang ini kan seolah-olah didesak untuk segera menyampaikan ke rilis. Tapi itu kita hormati. Penyidik pasti punya pertimbangan-pertimbangan kaitannya dengan kepentingan penyidikan untuk tidak merilis pada saat ini. Nah, Peggy dikonfirmasi kepada 7 terpidana lainnya terkait dengan hal-hal yang menjadi keterangan selama ini, itu pasti. Itu yang kita dorong. Baik, saya ke Pak Adrianus. Pak Adrianus, bagaimana Anda melihat kekuatan dari keterangan yang disampaikan oleh yang disebut saksi kunci ini, AF? Jangan lupa bahwa semua informasi itu harus memperhitungkan soal waktu 8 tahun yang lalu, di mana dalam ilmu memori, itu waktu itu sudah amat mendistorsi akurasi. Jadi kalau dulu aja nggak banyak yang diingat, maka menjadi heran kalau kemudian sekarang banyak yang bisa diingat. Yang terjadi justru adalah kalau dulu sedikit yang diingat atau yang dilihat, maka yang sekarang lebih sedikit lagi yang dilihat dan diingat. Nah, maka kalau dulu saja polisian tidak memanggil yang bersangkutan sebagai saksi, saya agak beda dengan Pak Itoy. Saya menduga bahwa pada waktu itu dia adalah anak kecil, anak yang masih di bawah umur yang secara teori memang tidak kredibel sebagai saksi. Ya, biasanya anak di bawah umur itu bulat dan berubah-ubah cara bertuturnya. Dia mungkin dalam hal itu kepolisian berpikir bahwa nggak usah deh dimasukkan sebagai saksi. Atau yang kedua adalah bahwa sebetulnya yang dilihat oleh yang bersangkutan itu sebetulnya sedikit sekali. Nah, maka selama 8 tahun itu pula yang bersangkutan belajar dalam tanda kutip ya tentang apa yang terjadi, mendengar dari sana sini, dan kemudian lalu bisa bicara seperti yang sekarang kita dengar. Dengan kata lain, sebagian dari yang diungkapkannya itu saya duga adalah sesuatu yang merupakan make up story atau cerita yang didengar dari berbagai sumber. Begitu, Mbak. Oke, baik. Pak Ito, apa yang kemudian ingin Anda tipkan ini terkait dengan proses berjalannya? Karena sekali lagi ini publik punya menyoroti sangat besar terhadap kasus ini. Iya, saya kembali ini yang barusan disampaikan Prof. Adrianus. Kalau tidak salah dengar tadi, itu saksi itu adalah saksi yang sudah diminta di BAP ya. Iya. Apa ini dianggap dia tidak dimunculkan. Saya kira ya itu memang dialah yang mengungkap, dia katakan bahwa ayahnya almarhum Eki menanyakan kepada dia. Jadi saya kira itu juga tidak perlu diambil keterangan lagi, keterangannya sudah dijadikan BAP dan sudah masuk persidangan. Saya sependapat dengan Pak Yusuf bahwa ini kan Kompolnas ini adalah lembaga pengawas internal dari kepolisian. Jadi di sini kepolisian juga nggak bisa main-main, Pak ya. Dan tentunya juga ini mempertaruhkan kredibilitas dan profesionalismenya. Jadi saya percaya dengan Kompolnas turun, masyarakat selalu memperhatikan kasus ini. Mudah-mudahan kasus ini segera redam, tidak menjadi lagi yang banyak spekulasi yang timbul. Saya kira itu harapan saya, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Pak Ito Sumardi, mantan Kabar Eskrim, sudah berbagi pandangan di Kompas Petang. Sayangnya Pak Ito tidak bisa terus bersama dengan kami di Kompas Petang, tapi untuk Bung Reza, Pak Adrianus, dan juga Pak Yusuf, mohon untuk tetap bersama kami. Kita akan kembali usai jeda untuk melanjutkan dialog ini. Saudara, kita lanjutkan kembali perbincangan kita sore hari ini. Sudah bersama kami ada kriminolog dari Universitas Indonesia, Adrianus Meliala. Ada juga anggota Kompolnas, Yusuf Warsim, dan juga ada pengacara dari keluarga atau kuasa hukum dari keluarga Vina, Reza Pramadia. Kita lanjutkan kembali. Saya ingin kembali ke Pak Adrianus dulu. Ini soal tadi Anda menyebut bahwa ya keterangan ini kan sudah 8 tahun yang lalu. Dan kemudian bisa begitu mudah diingat. Artinya polisi harus berhati-hati lagi dalam memeriksa dan mengkonfrontasi begitu keterangannya kepada Peggy ini. Enggak, ini kan menguatkan kepolisian, jadi tidak harus hati-hati. Cuma memang dalam keseluruhan hal itu saya menduga bahwa
paling tidak kepolisian perlu mengambil satu introspeksi ya. Kebetulan sini ada Pak Yusuf nih tentang dua hal. Pertama, tadi bicara soal bahwa yang menangani kasus ini pertama-tama adalah satuan narkoba, ya, yang justru bukan urusannya ngurusi beginian. Demikian juga keterlibatan dari ayah korban, seorang anggota polisi, harusnya ketika anggota keluarga terlibat, ya orang lain dong yang mengurus, supaya kemudian tidak ada konflik kepentingan, tidak ada emosi terlibat. Gitu. Dan yang kedua adalah soal tidak diurusnya 3 DPO ini selama 8 tahun. Saya selalu mengambil tesis bahwa 3 DPO ini bukan karena susah, tapi karena memang perhatian kepolisian itu sudah berubah. Tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Ito bahwa sudah tertumbuk-tumbuk oleh kasus yang lain. Nah, juga ini ada kaitan juga dengan konteks manajemen SDM Polri ya, di mana kalau misalnya seorang perwira, seorang pejabat sudah mendapatkan PR, maka mereka sudah lupa tuh dengan pekerjaan rumahnya, pekerjaan lamanya, dan kemudian segera ditinggal dan lalu menjadi warisan bagi penerusnya. Sang penerus juga kemudian ogah tuh mengerjakan mencuci piring kotor ya yang ditinggalkan oleh penerusnya. Jadi alhasil kemudian waktu 8 tahun itu bukan mengindikasikan sulitnya kasus, tapi lebih kepada sistem yang sebetulnya kurang tepat. Demikian. Oke, Pak Yusuf, bagaimana? Sebenarnya begini Pak Yusuf, yang disoroti oleh publik adalah kenapa dalam waktu 8 tahun itu meskipun ya resourcesnya kurang dan sebagainya sehingga kemudian ada banyak kasus lain yang ditangani, tapi ketika kasus ini ramai lagi di masyarakat dalam waktu dekat bisa menangkap Peggy begitu. Ini yang disoroti. Bagaimana Kompolnas melihat ini? Ya, kami sendiri sudah pernah menyampaikan terkait dengan hal itu kan pasti ada hambatan. Ya. Hambatan itu sifatnya ada yang internal, ada hambatan eksternal. Nah, hambatan eksternal tadi sudah sempat saya sampaikan, kesulitan untuk memastikan identitas dari keterangan para saksi yang itu pelaku terpidana yang saat ini sudah terpidana. Saksi mereka sempat mencabut BAP itu kan sifatnya eksternal. Nah, ada hambatan yang internal, yaitu terkait dengan proses keberlanjutan itu. Proses keberlanjutan pada saat sudah divonis, karena dianggap fakta-fakta persidangannya semua berjalan lancar, sehingga itu dianggap sudah ingkrah ya, sudah selesai. Yang kedua, tadi sempat disinggung oleh Pak Adrianus, kami pernah menyampaikan jika ada pergantian penyidik karena dimutasi gitu, itu sifatnya hambatan internal, belum lagi yang itu kaitannya dengan masalah prosedur misalnya seperti itu. Nah, ini semua akan kami pastikan apakah demikian. Itulah pentingnya kami dalam kasus ini meminta klarifikasi secara lengkap. Kami sendiri juga sebenarnya sudah pernah menyampaikan perlu dilakukan untuk audit lah, untuk memastikan ada yang unprocedural atau tidak, karena sekarang berkembang yang menduga ada salah tangkap, dipaksa untuk mengaku, semuanya itu harus clear dalam proses ini, jangan sampai putusan pengadilan yang sudah inkrah itu menjadi cacat. Itu keinginan kita bersama untuk pengawasan Kompolnas terhadap penanganan kasus ini secara tuntas. Oke, baik. Saya ke Bung Reza. Bung Reza, kalau dari pihak keluarga Vina melihat penangkapan Peggy, kemudian juga ada saksi yang muncul dan masih ada 2 yang buron, bagaimana sih sampai dengan saat ini? Iya, kita dari mewakili pihak keluarga itu tetap sangat berharap ke pihak kepolisian untuk bisa mengungkap terduga DPO yang lain itu di mana gitu kan, dan juga kita berharap untuk bisa merilis wajah dari terduga DPO yang sudah tertangkap, jadi biar semuanya menjadi jelas, biar tidak ada lagi kegaduhan di masyarakat. Oke, Bung Reza, ini kan tadi Pak Yusuf mengatakan minggu depan atau pekan depan ini Kompolnas akan ke Polda Jawa Barat untuk kemudian juga mengklarifikasi sejumlah hal, memastikan proses juga berjalan dengan baik. Kemudian masih ada 2 orang DPO lagi yang masih akan dikejar begitu. Apa harapan Anda mewakili pihak keluarga begitu terkait dengan proses ini? Ya, kami mewakili dari pihak keluarga sangat berharap 2 orang terduga DPO ini bisa segera tertangkap
sehingga semuanya tidak ada lagi kasus ini berkembang liar menjadi seperti apa. Pokoknya kita dari mewakili pihak keluarga tetap fokus untuk biar terduga DPO ini bisa segera ditemukan dan ditangkap. Oke, baik. Terima kasih Bung Reza untuk keterangan berbagi pandangan di Kompas Petang. Terima kasih juga Pak Yusuf Warsim, anggota Kompolnas, dan juga terima kasih Pak Adrianus Meliala, kriminolog dari Universitas Indonesia. Sekali lagi, sorotan publik begitu besar pada kasus ini dan diharapkan polisi bisa bekerja profesional, tidak ada keraguan gitu, dan gamblang, transparan kepada publik. Terima kasih Bapak-Bapak sudah berbagi pandangan di Kompas Petang.